Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Letjen Marinir Soeharto serta perwira tinggi dan perwira menengah TNI Purnawirawan, rekan-rekan Pak Dr. Suryo, Dr. Rismon, Pak Hosinuddin Ahmad Zainuddin, ya, tokoh kita, Medi dan Dr. Tipa juga, bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama, para aktivis yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita berkumpul bersama. Dari kaitan ijazah palsu Joko Widodo, awalnya boleh kita sebut rangkaian 15 April, 16 April, 17 April. 15 April Dr. Rismon, Dr. Roy, Dr. Tifa datang bersama ke UGM. Di sana ingin mendapatkan dokumen resmi detail kelulusan Joko Widodo, tapi tidak dapat memang karena tidak ada dan tidak benar. 16 April saya, Bu Kurnia dan Damai Hari Lubis berangkat ke Solo menemui Pak Joko Widodo untuk menanyakan langsung ijazah aslinya punya atau tidak, ada atau tidak. Tapi tidak didapatkan. 17 April kami semua melapor ke para purnawirawan yang berkumpul di Jakarta dan mendukung apa-apa yang telah ditetapkan oleh para purnawirawan tersebut, dan para purnawirawan mendukung juga perjuangan para akademisi, para aktivis untuk membongkar ijazah Joko Widodo yang diduga kuat palsu. Maka di samping upaya datang ke UGM, datang ke Solo, konklusinya ketika datang ke UGM, skripsi Joko Widodo diduga kuat palsu. Ketika datang ke Solo, berdasarkan informasi yang telah disampaikan ke para wartawan, sama saja ijazah itu yang beredar, maka indikasi dugaan ijazah Joko Widodo palsu. Maka prosesnya berlanjut ke Bareskrim, diadukan ke Bareskrim pengaduan masyarakat. Tanggal 9 sebenarnya awalnya Desember 2024. Tambahannya tanggal 20 Maret bukti-bukti kita masukkan 2025. Kemudian 7 April kita beri tambahan bukti. Lalu pada 22 April, Mei kita berikan tambahan. April pulang dari Jogja dan Solo, tambahan lagi. Maka 22 Mei ternyata selesai proses penyelidikan dari Bareskrim. Dan ternyata hasilnya anti klimaks, menunjukkan kualitas Bareskrim kita tidak profesional. Justru diumumkan dihentikan, tidak ditemukan tindak pidana tanpa proses yang benar. Oleh karena itu TPUA dan teman-teman yang lain yang berjuang keberatan
dan kemudian memasukkan desakan kepada pihak kepolisian untuk melakukan gelar perkara khusus, karena gelar perkara yang ditetapkan oleh Barreskrim yang diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri itu tidak memenuhi syarat, internal, tertutup, tidak diikutsertakan pelapor, terlapor, pihak ahli tidak ikut serta. Ini kalau menurut hukum namanya cacat hukum. Kemudian juga tidak lengkap, tidak tuntas. Kita ajukan video-video Dr. Rismond, video-video Dr. Roy. Tapi Dr. Roy, Dr. Rismond tidak pernah diminta keterangan. Pihak Barreskrim takut kepada dua tokoh ini. Tambah dokter juga tiba. Tidak berani. Kita masukkan nama supaya diperiksa. Kasmujo. Kita masukkan nama Pratikno. Minta diklarifikasi. Tidak juga dipanggil, tidak diklarifikasi. Artinya menambah kualifikasi cacat hukumnya dari pengumuman Dirtipidum Mabes Polri. Maka gelar perkara khusus merupakan kondisio sine qua non, harus dilakukan gelar perkara ulang, lebih terbuka, lebih transparan, untuk bisa merealisasikan pembuktian dan keyakinan kita semua bahwa ijazah Joko Widodo dan skripsi Joko Widodo palsu. Tuntutannya pasal 263, pasal 264, pasal 266 KUHP. Memalsukan, membuat palsu dokumen 6 tahun. Memalsukan, membuat palsu dokumen otentik 8 tahun. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada akta otentik 7 tahun. Itu pelanggarannya Joko Widodo. Ditambah dengan undang-undang Sisdiknas pasal 68, pasal 69. Pasal 68 memberi gelar ijazah yang tidak memenuhi syarat. UGM terancam pidana 6 tahun para pejabatnya. Pasal 69-nya menggunakan gelar dan ijazah palsu, terancam lagi Joko Widodo di sini 6 tahun. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita yakin kalau proses ini dibuka kembali atau kita terus berjuang untuk ini akan terbukti skripsi dan ijazah Joko Widodo palsu. Makanya tangkap dan adili Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Sekarang juga tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Sekarang juga. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa berjuang sungguh-sungguh di jalan kami, akan kami mudahkan keberhasilan jalan itu. Insya Allah kemenangan sudah dekat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebentar lagi Jokowi tidak berkuasa secara formal,
informal. Sebentar lagi Jokowi ditangkap, sebentar lagi Jokowi diadili. Rakyat menang, rakyat berhasil. Sebentar lagi nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mintakan yang dari Surabaya, ya, Mas Doni Andri Cahyono, silakan. Ini nanti kita purnawirawan akan berkeliling juga ke Surabaya. Nah, beliau silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam dari daerah, dari Surabaya, Jawa Timur. Kami mendengarkan gemuruh perjuangan kawan-kawan semua, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Dr. Roy, dan saudara saya Bang Rizal Fadilah. Kawan-kawan semua, kami mengharapkan dari Surabaya ke Surabaya, kami menunggu agar seluruh provinsi dapat bergelora. Kebetulan saya adalah ketua Forum Tanah Air, ketua harian yang ada di 22 negara dan 38 kota kabupaten provinsi. Kami sangat mendukung perjuangan kebenaran ini, sehingga para bapak ibu sekalian, rakyat semua tidak usah kecil hati. Kita semua bergerak atas nurani dan atas kebenaran. Kami berharap yang membuat gaduh bukan kita semua, bukan para pejuang ini, tetapi yang tidak menunjukkan ijazah aslinya. Adalah mudah, dari survei-survei menunjukkan bahwa survei yang bukan abal-abal, bukan yang palsu ya, survei menunjukkan tidak percaya semua bahwa itu adalah asli. Jadi kami berharap kegaduhan ini diselesaikan oleh pemangku kebijakan agar tidak berlarut-larut, dan secara psikologis juga sudah terlihat sebetulnya kawan-kawan ini adalah pemenangnya. Terima kasih, salam kebaikan dan kebenaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Doni. Untuk itu saya panggil Ibu Nur Alam, SH, MBA, MSc. Asli dong. Boleh dicek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya sangat senang sekali ternyata pertemuan yang juga menjadi bagian daripada inisiator emak-emak ternyata dihadiri oleh hampir semua ya Pak Safril. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili emak-emak dari Bandung khususnya Jawa Barat. Berada di sini ingin menyampaikan beberapa apa latar belakang emak-emak selama ini selalu tampil di depan. Pertama adalah kehadiran emak-emak di sini adalah sebagai implementasi dari kebebasan berpendapat pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Jadi emak-emak bergerak, emak-emak berbicara itu adalah konstitusional, tidak melanggar undang-undang. Yang kedua adalah mendukung gelar perkara yang harus segera dilakukan, yang telah dinyatakan berulang kali dan ditulis marak di sosial media oleh Bapak Rizal Fadilah. Beliau ini satu alumni dengan saya sebetulnya. Cuman dulu beliau tuh sangat pendiam, sekarang galak banget ya kata saya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian saya ingin juga menyatakan secara pribadi dukungan kepada Sri Kandi Wanita Indonesia Dr. Tifa Tiasuma. Mohon Dr. Tifa berdiri dan emak-emak berdiri. Ya. Beliau ini salah satu emak-emak yang kalau kita cari jarang banget dicari, ya. Tapi ada beberapa juga di sini emak-emak yang sebenarnya dalam aksi itu nggak peduli, rek bareng ngabring, rek sorangan, dalam cengwe sorangan gitu ya. Jadi di sini ada emak-emak yang memang tanpa pamrih dan ikhlas selalu berada di garda depan. Terima kasih Dr. Tifa telah hadir di sini. Alhamdulillah, you are not alone, ya. Emak-emak akan selalu mendukung ibu. Ya, ibu sekarang berada dalam proses kriminalisasi juga dengan bapak-bapak yang lain.
Pak Dr. Suryo, Pak Rismon, juga ada beberapa juga yang sekarang riskan ya. Sebetulnya saya sangat sering mengingatkan Pak Rizal. Tapi Pak Rizal itu kayaknya udah urat malunya, urat takutnya udah putus, Bu. Gitu ya. Jadi ya alhamdulillah ya. Kemudian Ibu Tifa secara pribadi, Ibu adalah satu orang wanita yang berani speak out di publik. Ya, tidak banyak ya Bu ya, karena berbagai pertimbangan, bukan karena Mama takut, tapi kita siap mendukung Ibu di belakang. Ya, jadi kemudian tentang sedikit ya, mungkin mudah-mudahan cukup tentang ijazah palsu Jokowi ini yang semakin bergulir seperti bola panas di mana di sosial media. Jadi jika ini tidak ditindaklanjuti dengan gelar perkara, itu emak-emak maupun publik tidak akan diam. Kita harus terus tetap berjuang, jangan berhenti. Ya, kita akan menang insya Allah. Kekuatan doa adalah yang terkuat. Ya, dan juga doa dari mama ya. Itu yang mungkin yang perlu kita, jangan sampai justru kita patah atau belum apa-apa udah pasrah. Ya, jadi kemudian hal lain yang dia adalah tentang Bareskrim ini kok berani mengeluarkan pernyataan bahwa kasus ini diberhentikan. Apakah dia berwenang? Dia tidak berwenang. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang tetap berhenti dan kita tidak memperjuangkan bahwa gelar perkara ini harus dan segera dilakukan, kita akan terus berjuang dan jangan sampai berhenti. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini bisa menghasilkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya dengar bahwa TPUA juga telah melaporkan hal ini ya Pak Rizal. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut. Nah, ada beberapa temuan yang merupakan hasil scientific investigation, juga ada beberapa fakta yang ada di sosial media. Kenapa ini tidak dijadikan sebagai bukti oleh Bareskrim? Bareskrim yang mengatakan bahwa ijazah itu identik, kemudian di framing seolah-olah itu asli. Ya, ini kelihatan bahwa Bareskrim itu sebenarnya nggak berani gitu loh ya. 1 menit terakhir. Ya, oke. Kemudian temuan skripsi juga ya, itu juga sudah tadi dibahas. Ada satu yang sangat menggelitik. Saya pikir Pak Kiai Atian Ali ada di sini. Ternyata tidak ada ya. Jadi ada yang sangat kutipan dari Atian Ali yang saya sangat suka dan sangat menggelitik hati. Di zaman edan, yang waras dianggap edan, dan yang edan dianggap waras. Ini kayaknya dibalik-balik gini, saya setuju banget gitu ya, kata-kata ini yang memang keluar dari, mohon izin ya Pak Amin, saya mengutip kata-kata beliau. Akhirul kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan mohon kepada mama yang ada di sebelah kanan saya dan dimanapun berada, karena yang hadir di sini adalah ketua simpul-simpul mama yang punya jaringan. Mudah-mudahan kita akan terus berjuang. Sekali lagi Dokter Tifa, ya, don't stop, keep moving. Ya, we're going to support you anytime. Okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Alam. Karena tadi disinggung berkali-kali nama dari Dr. Tifa, kan tidak keberatan kalau ya, Ibu Dr. Tifa ini kita panggil ke depan untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, para jenderal, guru saya, senior, emak-emak luar biasa, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini adalah sebuah momentum yang kita ledakkan, dan alhamdulillah saya bersama dengan semua yang hadir di sini menjadi hamba-hambanya yang terpilih untuk meledakkan momentum ini.
karena insya Allah apa yang kita semua sampaikan pada hari ini akan disiarkan di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh Indonesia, karena kita menggunakan media sosial itu bahkan sampai ke 7 benua pun mendengarkan suara kita. Saya sedikit memberikan laporan bahwa saya bersama diaspora internasional di 11 negara, kami sudah membuat surat sampai ke PBB, sampai ke Amnesty Internasional, sampai ke Komnas HAM Internasional. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo dan kroni-kroninya. Baik, saya Dr. Tifa. Saya seorang ibu rumah tangga biasa. Saya seorang perempuan dengan anak-anak. Saya seorang peneliti sederhana saja yang saat ini sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran, keaslian ijazah Joko Widodo yang sudah dipergunakannya meraih kekuasaan selama 20 tahun sejak tahun 2005, menjadi wali kota dengan ijazah yang pantas dipertanyakan, menjadi gubernur dengan ijazah yang pantas dipertanyakan, dan menjadi presiden 2 periode dengan ijazah yang pantas dipertanyakan. Saya bukanlah pejabat, saya bukan elit politik, saya bukan bagian dari kekuatan besar dengan dana besar seperti yang difitnahkan, seperti yang dituduhkan secara sewenang-wenang oleh Ali Mohtar Ngabalin. Saya hanya seorang ibu biasa seperti emak-emak yang hadir di sini. Saya perempuan. Saya hanya menggunakan kewajiban saya sebagai peneliti untuk mencintai kebenaran. Saya lahir dan dibesarkan di negeri ini, dan saya memiliki satu keyakinan: kebenaran harus ditegakkan apapun resikonya. Saya memulai kajian terhadap keaslian ijazah Joko Widodo bukan karena kebencian pribadi, bukan, melainkan karena tanggung jawab akademik saya, karena tanggung jawab moral saya sebagai warga negara. Karena sejak bertahun-tahun yang lalu saya menemukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa diabaikan. Saya hanya aktivis sosial di tengah lapangan bersama dengan masyarakat selama puluhan tahun. Lapangan penelitian saya di desa-desa, 38 provinsi, 83.000 desa-desa selama puluhan tahun saya bekerja di tengah-tengah masyarakat. Hubungan saya dengan Bandung sangat dekat, Bapak dan Ibu. Ayah saya almarhum adalah pendiri dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Dan saya pun juga saat ini menjadi murid di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Sedang belajar sungguh-sungguh menjadi seorang ahli politik di program doktoral saya yang kedua. Supaya mendapat ijazah asli. Sekarang pada konferensi pers Bareskrim, kita melihat bagaimana data-data yang disampaikan, dokumen-dokumen yang disampaikan secara digital oleh Bareskrim, ada justru menambah kejanggalan-kejanggalan terhadap keaslian ijazah tersebut. Kami, saya, sahabat saya Adinda Dr. Rismon Sianipar, sahabat saya Kakanda Dr. Roy Suryo, kami peneliti, mata kami sangat jeli. Justru malah kami melihat tambah lagi kejanggalan-kejanggalan yang diperlihatkan. Salah satunya yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti Adinda Dr. Rismon bisa menambahkan, ada kartu hasil studi yang menunjukkan dengan tangannya sendiri dia melingkari sarjana muda. Bahkan di transkrip nilai yang ditujukan oleh Bareskrim tertunjukkan hanya menempuh 122 SKS. Artinya tidak mungkin
mendapatkan ijazah sarjana. Jadi konferensi pers Bareskrim itu bukannya menyelesaikan keraguan, bukti yang diperlihatkan malah memperkuat kejanggalan yang kami semua temukan. Dan karena itu kami tidak akan berhenti. Kami akan terus menguak kebenaran. Ibu-ibu nggak biasa teriak-teriak, jadi butuh minum. Pura-pura teriak tapi ternyata saat ini Jokowi sudah meluncurkan serangan-serangan yang masif melalui buzzer-buzzer junior yang kami sebut Termul, Ternakan Mulyono, maupun buzzer-buzzer senior yang bahkan punya jabatan publik, anggota DPR, pejabat publik, staf sus presiden, bahkan sudah melakukan pelecehan psikologis kepada kami semua. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat, 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami, bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kejanggalan-kejanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya yang tidak punya salah apa-apa mengalami teror. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Uang-uang yang berasal dari uang-uang kita dia pakai untuk membeli hukum, untuk menghukum kami. Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukannya sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Apapun yang terjadi di depan sana, kami insya Allah akan sanggup menghadapi. Semangat saya adalah semangat Siti Masyitoh yang rela digoreng Fir'aun untuk menegakkan akidahnya. Kalau hanya sekedar penjara, saya dan teman-teman sudah survei. Saya, Bang Rismon, Bang Roy sudah survei kayak apa Salemba, kayak apa yang namanya Pondok Bambu. Jauh lebih nikmat dibandingkan dengan penggorengan wajan Siti Masyitoh. Tidak takut kami. Tidak takut kami. Mak takut? Tidak. Mak berani? Saya tidak menebar kebencian, saya tidak melakukan hasutan. Saya hanya ingin menegakkan kebenaran. Karena saya tidak mau jadi setan bisu. Diamnya orang berilmu sama dengan setan bisu. Saya tidak mau. Bagaimana pertanggungjawaban saya nanti di akhirat? Allah memberikan saya ilmu yang memenuhi otak saya, tapi saya diam. Saya lebih takut dengan hukuman Allah. Saya lebih takut dengan hukuman Allah nanti dibandingkan dengan saya diam. Bapak dan Ibu semua, jika Anda mendukung kebenaran, mari bersuara bersama. Diamnya orang baik adalah kemenangan para setan. Saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan yang tidak akan diam akan kebenaran. Mari bersama-sama menjaga integritas negeri ini demi anak-anak kita.
biasa. Untuk menghormati perjuangan penelitian ini, mari kita teriakan. 1, tangkap dan adili Jokowi. Terima kasih. Ini orasi tanggapan masih ada, kita masih punya waktu setengah jam. Untuk itu saya sebelum ada satu purnawirawan yang akan memberikan dukungan tanggapan. Mohon diam sejenak. Saya kasih satu bocoran. Kenapa ijazah asli Jokowi tidak ditunjukkan? Ini rahasianya. Bukan. Dia sengaja memelihara agar situasi kasus ini terus begini. Maksudnya negara kacau, mengurangi konsentrasi Prabowo dalam menuju ke depan. Itu. Dan karena kacau, pasti investasi juga berpikir-pikir untuk bersahabat dengan kita. Dan yang paling penting, dia ingin membandingkan pemerintahan Prabowo ini jeblok. Rakyat merasakan pemerintahan dia lebih berhasil, sehingga ke depan paling tidak anaknya bisa jadi presiden. Ya, 1 menit. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng Waras. Lanjut, ada mak-mak yang diantaranya usianya luar biasa, tapi masih aktif, yaitu Umi Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya jangan dibalik ya, umur saya baru 18. Jadi emak-emak gadis 3 periode. Jadi kenapa saya masih berani berdiri di sini? Pertama, saya ingat anak cucu saya. Tidak mau anak cucu saya ditinggali suatu negara yang tidak benar. Dan kalau ada yang ngebully saya, ngapain lu mak udah mau paeh caranya masih kene cuap-cuap. Ini adalah ingin saya menggapai husnul khotimah. Di sisa usia saya, ingin saya meninggalkan suatu amal dan untuk menyelamatkan anak cucu. Jadi kalau misalnya kenapa tidak takut mati? Loh, saya mah nggak dimatiin juga mati sendiri. Coba berapa tahun lagi ya Pak Didin? Aku umur 81, suamiku sudah mendahului, dan ini juga meneruskan perjuangan suami saya. Allahu Akbar. Mari kita jangan takut bahwa kita menggapai husnul khotimah. Amin. Jadi kalau ada emak-emak yang ngebully atau anak muda yang ngebully, lu tahu apa? Gue dulu hidup. Jadi mari kita bersemangat. Kita katakanlah ini kita jihad ya, tapi kita jihad dengan senjata. Kita berusaha, entar Allah yang akan menentukan. Insya Allah, mari semangat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Iva. Coba semangatnya luar biasa, apalagi anak-anak muda nanti. Ya. Baik, untuk sebelum pernyataan dibacakan, saya mintakan Pak Roy Suryo mengumumkan sesuatu yang baru untuk kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya taat waktu aja, waktunya 1 menit. Insya Allah, Bapak dan Ibu, kita sama-sama mendukung apa yang disampaikan oleh para purnawirawan. Dan hari ini, 78 tahun yang lalu, itu adalah bergabungnya atau diresmikannya Tentara Rakyat Indonesia menjadi TNI. Hari ini, tepuk tangan untuk para senior kita. Jadi hari ini bersejarah. Yang kedua, hari ini juga nanti
insya Allah saya bersama Dr. Tifa, kali ini gantian karena kemarin saya sama Dr. Ismon. Nanti malam kita akan buka yang namanya kemarin Bareskrim mengumumkan itu adalah identik. Jawabannya tidak identik. Clear sekali. Bahkan pembandingnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi. Yang namanya Fronojiwo, yang namanya almarhum Insinyur Hari Mulyono, kita bandingkan juga dengan namanya Sri Murtiningsih. Ijazahnya Jokowi tidak identik, sama temennya saja tidak identik. Nanti malam saya jelaskan detail karena waktunya pendek. Dan bagi yang kangen wayang, nanti malam saya akan pentaskan wayang di TV iNews ya. Jadi silahkan tonton iNews jam 7 malam dan insya Allah setelah itu kita akan bangga bersama-sama menggunakan ini. Adili. Kita jangan pernah mundur. Bang Rizwan naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. Ya, jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Tambahan Pak. Pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim di PK di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya Pak. Dan asam sulfat itu. Nah, setelah Bapak ganti Kapolri itu Listio Sigit Prabowo, gantilah dengan jenderal yang berhati Garuda, yang mengabdikan hidupnya untuk Republik ini, sehingga nanti Bapak kalau ada waktu kami dipanggil Pak Prabowo Subianto, kita tuntaskan 1 minggu saja jadi itu. Siapa si Fufu Papa itu? 1 minggu jadi, gitu Pak. 1 cukup. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sapri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan pendukungan Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, kalau kita singkat menjadi Gaum Ketidakadilan Jawa Barat, bahwa membela dan menjaga kedaulatan negara merupakan kewajiban semua warga negara dalam ikut serta mempertahankan negara dari ancaman baik berbentuk militer maupun ancaman non-militer. Disadari sepenuhnya kondisi kebangsaan saat ini tidak baik-baik saja, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, dan HAM, serta pertahanan dan keamanan. Kondisi di atas tidak terlepas dari merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk di dalamnya penjarahan hutan dan tambang secara masif, terutama terjadi pada 10 tahun era pemerintahan Jokowi, yang dapat dikatakan negara dalam keadaan darurat korupsi dan berdampak menambah dalamnya krisis ekonomi, khususnya di kalangan rakyat menengah ke bawah. Di satu pihak, asing mendapat karpet merah untuk dapat pekerjaan di Indonesia. Di lain pihak, PHK bagi pekerja Indonesia terjadi di mana-mana. Bahwa kondisi kelamnya bangsa ini, terutama korupsi besar-besaran dalam masa 10 tahun Jokowi berkuasa, dan menjadi sulit diatasi karena terjadi pada tataran paling bawah sampai ke atas. Pelanggaran kekuasaan dan etika, termasuk di dalamnya dugaan tindak pidana nepotisme, pasal 1
angka 5 Jo pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 yang diduga dilakukan secara bersama-sama antara Anwar Usman, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sehingga lolosnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Demikian juga dengan pelanggaran etika terkait akun Fufu Fafa patut diteliti lebih saksama dan dibuka secara transparan kepada publik. Mengingat narasi yang dimuat dalam akun Fufu Fafa yang telah diungkap ahli telematika KMRT Dr. Roy Suryo sangat tidak etis serta merendahkan figur-figur orang ternama. Bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengantisipasi situasi dan kondisi bangsa tersebut melalui 8 butir tuntutan pernyataan sikapnya yang dibacakan pada tanggal 17 April 2025 di Jakarta. Untuk itu kami Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Jawa Barat yang terdiri dari berbagai komunitas, akademisi, ormas, dari para ulama, harokah, purnawirawan, pemuda, mahasiswa, dan kelompok mak-mak di Jawa Barat bersepakat mendukung pernyataan tuntutan yang disampaikan oleh para prajurit TNI kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 17 April 2025 tersebut dengan isi pernyataan sebagai berikut. Ini dibacakan kembali untuk mengingatkan kita semuanya. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Astacita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikannya tenaga kerja Cina ini ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Nomor 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri kepada fungsi Kamtibnas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Demikian surat pernyataan dukungan kami ini kiranya bisa dijadikan dukungan semangat dan keyakinan bagi para purnawirawan pejuang sejati untuk kejayaan bangsa Indonesia agar tetap memperjuangkan 8 butir pernyataan tersebut. Demikian Bandung 3 Juni Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan atau Gaung Keadilan Jawa Barat.
Demikian pernyataan ini kami bacakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon Bapak Laksamana Subianto dan Pak Marsikal Hanafi Asnan untuk ke depan untuk menerima pernyataan yang sudah ditandatangani. Ya, silakan Pak Hanafi, Pak Marsikal Hanafi Asnan dan Pak Laksamana Subianto. Silakan ya didampingi Pak. Pak Jenderal, kami menyerahkan surat pernyataan dari masyarakat Jawa Barat yang intinya adalah mendukung perjuangan para purnawirawan prajurit TNI. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Demikian. Pak Marsikal, tolong dibuka mapnya, dilihatin ke para YouTuber. Tolong dibuka. Tolong dibuka. Asli. Mohon jawaban sedikit dari Marsikal Hanafi Asnan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan panjang lebar tadi penyerahan dukungan 8 poin pernyataan dari Forum Purnawirawan dari Gaung Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Jawa Barat. Saya atas nama Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan ucapan yang setinggi-tingginya terima kasih atas dukungan penyemangat booster bagi kami dalam perjuangan selanjutnya. Tentunya perjuangan ini dibutuhkan kebersamaan bersama-sama. Tadi sudah banyak pembicara depan yang perlu adanya sinergi bersama. Jadi insya Allah perjuangan kalau kita bersama, hal yang baik ini akan dikabulkan insya Allah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Demikian, sekali lagi terima kasih. Namun sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sedikit informasi. Tadi Legend Marinir Purnawirawan Soeharto ada kelupaan bahwasanya surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini sudah dikirim ke DPR untuk RDP. Begitu juga dari Forum Kebangsaan Yogyakarta sudah dikirim ke DPR dengan harapan yang sama RDP. Untuk ini kami mohon kepada Gaung Jawa Barat ini juga menyampaikan hal yang sama, sehingga dengan banyaknya masukan ke DPR, mau tidak mau DPR akan menerima nanti untuk kedatangan kita ini. Demikian, jadi mudah-mudahan ini membawa semangat kembali bagi kita semua. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsikal. Pak Laksamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menjadi satu, ya. Kita sudah menjadi. Saya yakin, insya Allah ini akan berhasil. Satu hal lagi, kalau tidak berhasil, kita gerak bersama-sama, kita rebut. Oke? Nah, oleh karena itu, saya ingin kita berikrar untuk bangsa ini. Ya, angkat tangannya, kanan. Ya. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Ulangi, ikuti kata-kata saya. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia.
berketuhanan yang Maha Esa. Dua, kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat, kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih. Pernyataan sikap dan dukungan gerakan aksi umat melawan ketidakadilan, Gaung Ketidakadilan Jawa Barat. Bahwa akhir-akhir ini kami gerakan aksi umat melawan ketidakadilan yang terdiri dari berbagai komunitas, akademisi, ormas dan para ulama, harokah, purnawirawan, pemuda dan mahasiswa, para profesional dan kelompok emak-emak di Jawa Barat sangat prihatin pada proses hukum terkait dengan dugaan ketidakaslian ijazah sarjana Joko Widodo, di mana pihak-pihak yang aktif dalam mengungkap, mengkaji dan mengkritisi isu tersebut justru menghadapi tekanan dan berpotensi dikriminalisasi. Potensi perlakuan di atas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Bahwa substansi negara hukum terletak pada jaminan kebebasan berpendapat, berekspresi, bahkan melakukan kajian ilmiah sebagai bentuk sosial kontrol terhadap kekuasaan. Persamaan warga negara di hadapan hukum, equality before the law, bebas dan dari diskriminasi, serta pelaksanaan proses penegakan hukum yang adil, transparan, due process of law, yang melindungi setiap orang adalah prinsip kehidupan berbangsa yang tidak bisa ditawar lagi. Bahwa upaya-upaya yang mengarah untuk membungkam kritik yang diduga melalui tindakan kriminalisasi merupakan kemunduran yang serius bagi tegaknya demokrasi dan mengancam keberlangsungan sosial kontrol dalam sistem pemerintahan dan demokrasi. Bahwa sehubungan yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami menyatakan: 1. Mendukung sepenuhnya rekan-rekan saudara Dr. Roy Suryo, Dr. Simon Sianipar, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tifa Uzia sebagai para pakar di bidangnya, dan saudara Rizal Fadilah, SH, Kurniat Trirahayu SH, MH, dan kawan-kawan sebagai penasehat hukum dalam upaya menemukan kebenaran yang hakiki atas dugaan palsunya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo untuk mengungkap secara transparan dan akuntabel. Kami meyakini bahwa hak untuk mencari, memperoleh kebenaran substansional, termasuk membuka informasi yang menyangkut kepentingan publik dan terkait pejabat publik, adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu, bagi rekan-rekan para pakar dan para penasehat hukum yang kami sebut di atas, dalam upaya mengungkap kebenaran tersebut tidak dapat disamakan dengan upaya tindakan kriminal. 2. Mendukung sepenuhnya rekan-rekan di atas, baik secara para pakar di bidangnya maupun sebagai penasehat hukum yang mendesak Barreskrim Sekyu Kapolri untuk melakukan gelar perkara khusus atau gelar perkara lanjutan, mengingat hasil lab krim hanyalah salah satu barang bukti sehingga tidak bisa menjadi penentu, bahkan dianggap cukup dibacakan oleh Dirtipidum. Ijazah Jokowi seolah-olah asli, identik. Untuk terpenuhinya rasa keadilan, transparansi, akuntabilitas dan objektivitas hasil lab krim tersebut,
ijazah yang dimiliki Joko Widodo dan ijazah-ijazah pembandingnya serta bukti-bukti awal pendukung lainnya yang ada di tangan Universitas Gadjah Mada harus diklarifikasi. Tim hukum maupun para saksi ahli seperti Dr. Rismon Sianipar, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa Nuzia dan atau para saksi-saksi ahli lainnya berikut barang bukti awal yang dimiliki tim penasihat hukum maupun para saksi-saksi ahli Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Tifa Nuzia serta para ahli lainnya yang berkompeten untuk itu. Dengan surat dukungan ini pula, kami menghimbau para akademisi, para ulama, pemuka agama, para profesional, para purnawirawan, para pemuda mahasiswa, masyarakat di seluruh tanah air pada umumnya untuk turut mendukung perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang sedang dilakukan Dr. Rismon, Dr. Rosi Surya dan kawan-kawan serta para penasihat hukum Rizal Fadilah dan para aktivis lainnya. Demikian pernyataan sikap dan dukungan ini kami buat sebagai tanggung jawab moral kami untuk menegakkan hukum dan demokrasi di negara yang kita cintai ini. Dan kami yakin apabila pernyataan sikap dan dukungan ini bisa diterima oleh Barreskrim, Sekyu Kapolri, institusi kepolisian yang akan terlepas dari tudingan-tudingan sebagai pelindung oligarki, kekuasaan seperti banyak dipergunjingkan masyarakat dalam media sosial. Bandung, 3 Juni 2025, Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Pak Tito, tolong diserahkan secara resmi kepada Dr. Rismon dan didampingi juga oleh Dr. Tifa dan Dr. Roy. Mapnya, dan tolong dibukakan nanti pernyataannya yang sudah ditandatangani. Asli. Ya, asli. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Atian Ali. Asli ya, Pak Tito, asli ya, asli ya. Tokoh ulama Jawa Barat. Bersama ini saya serahkan pernyataan Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Jawa Barat. Tolong diperlihatkan Bu Tifa, nanti ininya ada asli itu asli. Ada tanda tangan di belakangnya. Mewakili Dr. Tifa, mewakili Dr. Rismon dan saya sendiri Roy Suryo. Terima kasih sebesar atas dukungan dan insya Allah teman-teman seluruh Sivitas Akademika juga akan mendukung ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan dan Pak Tito. Dan mohon kembali lagi. Racikan Berita 1.